Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam ini mengalami kecelakaan sejarah karena memprioritaskan penyelesaian masalah konflik Palestina itu dengan apa? Dengan cara diplomatik, diplomasi dan militer. Kita bertempur, berperang melawan Yahudi, hegemoni Yahudi yang di belakangnya ada backup Amerika dan sekutunya, dan kita tidak akan bisa pernah menang melawan mereka secara militer maupun diplomasi. Kenapa? Karena kita tidak menguasai basis ilmu yang menjadi akar masalah fondasi umat Islam ini untuk perjuangan gitu. Maka upaya islah itu, perbaikan ini harus dimulai dari apa? Ya, mereformasi alam pikiran umat Islam, mentajdid alam pikiran. Sebab apa? Untuk membebaskan alam pikiran umat Islam ini dari penjajahan Yahudi, dari penjajahan Zionis. Ya, mereka itu dengan mudah mengalahkan umat Islam secara politik, secara militer, kemudian diikat dengan perjanjian-perjanjian internasional, ya, yang melemahkan dan menjadikan kita sebagai pecundang selama beberapa puluh tahun, beberapa dekade, itu karena kita mengabaikan masalah ilmu pengetahuan tentang Baitul Maqdis. Makanya Abdul Fattah Uwaisi itu menulis buku ini adalah dalam rangka menjadikan studi Baitul Maqdis itu sebagai mata pelajaran atau menjadi prodi perguruan tinggi. Supaya para pejuang, para aktivis gerakan pembebasan Palestina dan Al-Quds itu harus punya ilmu yang benar tentang membebaskan Baitul Maqdis. Bukan hanya slogan, bukan hanya semangat, bukan hanya teriak-teriak Free Palestine gitu ya, turun demo ke jalan ya bagus ya untuk mempressure ya, ada kekuatan massa dan menunjukkan kepada solidaritas. Tapi kalau tidak ditopang oleh gerakan sistematis, gerakan keilmuan dengan mengisi akal umat Islam ini dengan ilmu Baitul Maqdis yang benar sebagaimana dijelaskan dalam Quran dan Sunnah Rasulullah, maka upaya kita untuk mengalahkan Yahudi ini jauh panggang dari karena mereka sudah siap dengan semua struktur dan infrastruktur peradaban itu dimiliki oleh Yahudi, termasuk cara mereka untuk menjajah akal pikiran umat Islam ini, sehingga kita sulit untuk bangkit. Maka itu diperlukan sebuah jihad keilmuan. Ini langkah pertama yang sangat strategis gitu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وبعد. هذا الفيديو نسجله بناء على طلب من أخينا العزيز فضيلة الشيخ فهمي سالم، العالم الجليل والداعية المميز، جزاه الله خيرا عما يقدمه من خدمات للإسلام والمسلمين في أندونيسيا وخارج أندونيسيا. وهذا التسجيل أخصصه للتنويه بهذا الكتاب، بهذا الإصدار، فقه التصوف في الأحكام الشرعية للمقامات والأحوال، وهو أحد منتجات لجنة التزكية والتعليم الشرعي في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وهذا الكتاب في الحقيقة هو جهد جماعي من عمل فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل فولي محمد، أستاذ المنطق وعلم الكلام بجامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية باسطنبول،
وفضيلة الدكتور يوسف يلدرم الحاصل على دكتوراه في الفلسفة الإسلامية. الحقيقة أن هذا الكتاب أخذ جهد 3 سنوات، وهو عمل جماعي ليس عملا فرديا، هو أقرب إلى روح المشروع والعمل في ظل فريق، وقد أنجزنا هذا العمل بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بجهد المؤلفين الكريمين وبدعم من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إذ إنه أحد المنتجات التي أصدرتها لجنة التزكية والتعليم الشرعي في الاتحاد. وهذا العمل في الحقيقة عمل مهم يستفيد منه كثير من الناس. هذا العمل هو عبارة عن تناول المقامات والأحوال المتعلقة بالتصوف أو التزكية، يعني التوبة، الخوف، الرجاء، الزهد، الفقر، الرضا، إلى آخر هذه المقامات والأحوال، وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بها، ما يجوز في كل مقام وما لا يجوز، شروط، أركان، أحكام، حالات معينة ورأي الشرع فيها، وهكذا. ونحن استهدفنا من هذا العمل ضبط هذه المقامات والأحوال، حتى لا ندخل في تخاريف وخزعبلات بعض التصوف المنحرف. طبعا كل علم فيه طرفان، طرف تحلل وطرف تحجر، والطرف الصحيح هو طرف الوسطية والاعتدال. وهذا العمل يصب في أن يكون التصوف وسطا معتدلا حقيقيا مطابقا للكتاب والسنة النبوية المشرفة، ومتسقا مع مسيرة السلف الأوائل في التصوف، من أمثال الإمام جنيد والإمام سهل التستري والإمام القشيري وعدد كبير من أئمتنا على مر التاريخ، بشر الحافي، أبو سليمان الداراني، ذنون المصري، أبو طالب المكي، أبو الحسين الصيرفي، أبو حامد الغزالي، أبو إسماعيل الهروي، ابن القيم، ابن تيمية، ابن عطاء الله السكندري، أحمد بن عجيبة، أحمد زروق، إلى آخر هؤلاء الرهط أو هذا الرهط الكريم. الحقيقة أن هذا العمل يستفيد منه الكثيرون من المسلمين. يستفيد منه المشتغلون بعلم التصوف، الذين يشتغلون بعلم المتخصصين في التصوف يستفيدون من هذا الكتاب، لما فيه من أحكام هي في نظري محاولة جديدة غير مسبوقة في تاريخ علم التصوف أن يتم الحديث فيه عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالمقامات والأحوال. فالمختصون بعلم التصوف سوف يستفيدون من هذا الكتاب. الجهة الثانية المشتغلون بالعلوم الشرعية، الذين يجب أن يكون لهم نداوة واشتغال بالتصوف وممارسة للتصوف في ضوء هذه الأحكام الفقهية. الفريق الثالث الذي يستفيد هم أصحاب التجارب الصوفية وأصحاب الخبرات في التزكية. هؤلاء يحتاجون أيضا إلى هذا الكتاب حتى يتبصروا بما للمقامات والأحوال من أحكام شرعية. الفريق الرابع هو الدعاة والمربون والإصلاحيون والخطباء والأئمة والوعاظ في المساجد، في المدارس، في المنتديات، في الهيئات، في الجمعيات الدعوية والاجتماعية، يحتاجون أيضا إلى هذا الكتاب ليبينوا لجماهير المسلمين ما يجب عليهم في هذه المقامات من أحكام شرعية. حقيقة أننا استهدفنا من وراء هذا العمل عددا من الأهداف. الهدف الأول ترسيخ وجود هذا العلم في الواقع العملي والثقافي بصورة منضبطة. نحن الآن نشاهد عددا، يعني نشاهد كما قلنا في كل علم موجود فيه طرفان ووسط، فنحن نريد أن نرسخ التزكية الإسلامية والتصوف الإسلامي بشكل منضبط وفق القرآن الكريم ووفق السنة النبوية. الهدف الثاني تقريب مفاهيم التصوف لعموم الناس، عموم المسلمين، وتيسيرها
للملتزمين بما ينهض بالجوانب الروحية للمسلم المعاصر. فهذا الكتاب أيضا يستفيد منه كل مسلم، وهي شريحة أخرى. كل مسلم يمكن أن يستفيد من هذا الكتاب، لأنه لا يوجد مسلم يستغني عن التوبة، ولا يوجد مسلم يستغني عن الرجاء ولا الخوف ولا الزهد. كل هذا يحتاجه كل مسلم على وجه الأرض. الهدف الثالث هو التجديد العلمي والفكري في هذا الجانب من العلوم الشرعية، جانب التصوف الذي يحتاج إلى ضبط البوصلة. ولا شك أن الضبط وضبط المسار والتوجه هو من قبيل التجديد. أيضا من الأهداف ضبط التصوف بضوابطه الشرعية، حتى لا يقع بين التحلل أو التحجر، ولا بين الجمود أو الانحراف، ولكي يرسو على شاطئ الوسطية الإسلامية الجامعة. أيضا من الأهداف أننا استهدفنا بهذا الكتاب أن ننقذ التصوف من الهجمة العالمية عليه. يعني هناك مؤسسة راند الأمريكية التي أصدرت تقريرا في عام 2007، وقد أشرنا إلى هذا التقرير في مقدمة الكتاب، أنها تريد أن تتخلص من المضمون الحقيقي للتصوف. التصوف الحقيقي الباعث على الحركة للإسلام، الباعث على التجديد الإسلام، الباعث على الجهاد للمحتلين ولأعداء هذه الأمة. لأن المجاهدين على مر التاريخ في تاريخ أمتنا الإسلامية والمصلحين والمجددين لم يكن تخلو حياتهم من هذا الجانب، جانب التزكية وجانب التصوف. وانظروا في التاريخ وتأملوا في سير العباد والزهاد والمصلحين والمجاهدين والمجددين، سوف نجد أنهم كان لهم نصيب كبير في سيرتهم وفي سيرهم ومسيرهم من التصوف ومن التزكية. هذا الكتاب في الحقيقة أنا يعني أعتز بهذا الكتاب وبهذا الإنجاز وبهذا العمل الذي جاء في 16 فصلا. كان الأول عن بيان عام بالطريق الذي تقطعه القلوب مرتحلة إلى الله تعالى، مع التعريف بالمصطلحين الأساسيين فيه، وهما المقام والحال وعللهما. أما الفصلان الثاني والثالث فجاء تحت عنوان القلب والنفس على الترتيب، وحولهما يدندن العابد. وأما الفصل الرابع فقدم لمحات أصولية مستفادة من اجتهادات أعلام التصوف تبين بعض الخصوصية في استنباطاتهم. ثم انفرد كل فصل بعد ذلك، حوالي 12 فصل، 12 فصلا، كل فصل منها تناول مقاما من المقامات أو حالا من الأحوال، مع بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بكل مقام أو حال. هذا العمل أقدمه بكل فخر لأبناء أمتنا الإسلامية ولهذه الشرائح كلها التي نتمنى ونتطلع أن تنتفع به وأن تقبل عليه. وندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعني يهدينا إلى الطريق الصحيح إليه، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang sama kita hormati seluruh pengurus, pimpinan, anggota dan juga simpatisan warga Dewan Dakwah Islam Indonesia. Alhamdulillah sampai hari ini ya 26 Ramadan kita sudah masuk, atau mungkin ada yang sudah masuk 27 Ramadan juga. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, ya, taufik dan hidayah, bisa istiqomah dalam menuntut ilmu. Ini satu hal yang luar biasa, ya. Dari teladan Dewan Dakwah Islam Indonesia ini kita banyak berinteraksi dan
belajar ya selama bulan Ramadan ini eh, tidak putus-putus. Dan saya berterima kasih banyak Jazakumullah khairal jaza atas kepercayaannya untuk mengisi sesi terakhir karena yang ditawarkan waktu kepada saya itu tidak memungkinkan beberapa opsi pilihan tanggal yang sebelumnya. Dan alhamdulillah bisa berkesempatan kita bersilaturahim pada malam hari ini. Jalan menuntut ilmu ini adalah jalan yang istimewa karena menuntut ilmu adalah salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Demikian firman Allah. Demikian pula menyampaikan ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Mengulang-ulang ilmu itu salah satu bentuk zikir kita kepada Allah. Dan mencari ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, itu adalah jalan yang singkat, yang dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga. Serta tentu saja termasuk jihad. Salah satu bagian dari jihad fisabilillah, sebagaimana dalam hadis. Mati di jalan Allah, ya ketika sedang menuntut ilmu, itu dihitung sebagai syahid ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Islam ini sangat memuliakan dan menghargai menempatkan ilmu dalam posisi yang begitu tinggi, bagian dari takwa, ibadah, jalan menuju surga, ya kemudian juga termasuk jihad dan syahid fisabilillah, karena ilmu itu adalah fondasi dan landasan pangkal daripada tauhid ya. Jadi kalau kita memiliki ilmu yang benar, maka insya Allah tauhid kita juga akan benar. Ya, maka dengan demikian keutamaan segala macam keutamaan ilmu itu bersumber dari tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengagungkan, memuliakan, mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu, itu tentu saja tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sahabat-sahabat semuanya, para asatizah ya, dan juga seluruh teman-teman pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Pada malam hari ini tema yang diberikan pada saya adalah bagaimana metode untuk dapat kita membebaskan Palestina dari penjajahan Yahudi. Subhanallah, ini tema yang cukup menarik ya, cukup berat juga, apalagi di tengah situasi dunia Islam ya. Kita tahu semua sudah hampir 180 hari ya, apa namanya, Gaza ini ya sudah hampir 6 bulan ya, penuh Palestina ini digempur oleh Israel, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menunjukkan bahwa saat ini Gaza ya ini adalah menjadi superpower dunia yang baru kalau istilah kawan saya itu. Ya, kawan saya itu peneliti tentang Zionis ya, Pizarro Ghazali itu menyebutnya istilahnya Gaza ini sekarang sudah menjadi superpower dunia baru. Kenapa? Karena dialah satu-satunya wilayah di negeri Arab, di negeri Islam yang tidak dijajah oleh Zionis. Baik dijajah secara teritorial, dijajah secara fisik, maupun dijajah secara ilmu pengetahuan. Ini penting ini, ya. Jadi umat Islam itu jangan sampai terjajah teritorialnya, terjajah fisiknya, dan terjajah ilmunya. Kalau tiga ini terjajah atau salah satunya terjajah, itu musibah. Ya, dan Gaza, alhamdulillah, berkat perjuangan para ulama, ya, para penggerak dakwah Islam, itu dapat menjadikan Gaza ini sebagai sebuah percontohan, ya, sebuah pilot project untuk menumbangkan ya dan mengalahkan penjajahan Yahudi. Bahkan bisa jadi ini adalah model atau apa namanya role model ya
dari insya Allah, saya tidak menyebut mereka malaikat, ya, suci, tanpa dosa, tanpa kekurangan. Tapi insya Allah melihat kegigihan, keteguhan rakyat Gaza, para pemimpin, para pejuang perlawanan Gaza ini, saya berhusnuzon kepada Allah dan memiliki harapan yang besar bahwa rakyat Gaza bersama para pejuangnya di garis depan itu adalah salah satu bentuk insya Allah yang menjadi role model yang digambarkan oleh Nabi SAW. La tazalu ta'ifatum min ummati, dalam hadis sahih, min ummati zahirina 'alal haq li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum, dalam redaksi lain, wala ma asabahum min la'wa hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum kadzalik. Kata Nabi SAW, akan ada terus tegak sekelompok umatku, dalam quote tanda petik ya. Kelompok Ta'ifah itu bukan seluruh umat ya. Tapi Nabi menyebutnya Ta'ifatun min ummati, sekelompok dari umatku. Artinya mereka kecil. Mereka tidak banyak ya. Yang namanya apa namanya? Yang berhasil ya, kalau dalam teori sosial, ilmu sosial ataupun teori peradaban, itu yang menggerakkan peradaban Islam, peradaban dunia, apapun itu agamanya, ini adalah kelompok kecil yang kreatif, kelompok kecil yang memiliki daya ulet, semangat hidup, semangat juang yang tinggi. Sebagaimana Rasul dan para sahabatnya di Madinah itu kelompok kecil, ya, mulai dari perang Badar sampai Fathu Makkah, umat Islam itu selalu diposisikan underdog, ya. Bahkan di zaman Khulafaur Rasyidin, ya, kalau dilihat dengan diperbandingkan dengan kekuatan Imperium Romawi dan Persia, tentu banyak sejarawan dunia mengatakan bahwa kekuatan umat Islam itu tidak seimbang dengan kekuatan negara adidaya waktu itu Romawi dan Persia. Tapi kekuatan yang kecil ini, kelompok kecil ini adalah kelompok yang teguh, kelompok yang khaira ummah, ya, kelompok kecil yang ini mendapatkan petunjuk dari Allah dan mereka memegang petunjuk itu dengan teguh, ya. Bukan hanya sekedar kelompok kecil yang kreatif, tapi juga kelompok kecil yang ya bermandikan cahaya, ya, yang eh, dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena berhasil mensibghah, ya, mencelup pribadinya, perilakunya, ilmunya, akhlaknya, semua dengan celupan Al-Quran dan Sunnah. Jadi celupan ilahiyah, menjadi sibghah rabbaniyah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, walakin kunu rabbaniyina. Jadilah hamba-hamba yang rabbani. Inilah hamba yang istimewa. Ya, kalau dalam surat Al-Furqan itu disebutkan sebagai ibadur rahman, hamba-hambanya Ar-Rahman, Allah Ta'ala, dengan sifat-sifat yang istimewa. Nah, kalau kita lihat di surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra ini nama lainnya adalah surat Bani Israel. Ya, sahabat-sahabat semuanya. Surat Bani Israel ini isinya adalah roadmap, peta jalan untuk membebaskan Baitul Maqdis di akhir zaman. Itu disebutkan kata ibadan lana. Itu sebagai prototip, role model, ya, yang akan menghancurkan dan membinasakan Yahudi, kesombongan Yahudi di akhir zaman. Itu dimulai dari ayat 4 sampai 8 surat Al-Isra di halaman pertama. Itu Allah sudah mengungkap, ya, sekelompok kecil ini yang dikatakan oleh Allah Ta'ala yang dapat menghancurkan kesombongan Yahudi pertama dalam sejarah dakwah Islam ini, yaitu ketika Nabi SAW di Madinah, itu adalah ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyari wa kana wa'dan maf'ula. Ya. Kami utus, kami keluarkan, ya, hamba-hamba kami, ya, hamba-hamba kami. Mereka yang bertauhid, mereka yang
orientasi hidupnya dalam untuk ibadah kepada Allah. Semua aktivitas hidupnya itu menjadi ibadah. Dia diteguhkan oleh Allah kedudukannya di atas muka bumi. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Walillahi aqibatul umur dalam surat Al-Hajj. Mereka yang disebut ini adalah ibadan lana, hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, tapi bukan hanya sekedar ahli ibadah, ya, bukan sekedar hamba yang rajin beribadah, tapi juga memiliki kekuatan. Karena antara ibadah hamba Allah dengan kekuatan, ya, kekuatan jasmani, kekuatan rohani, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, pendidikan, politik, itu sebenarnya menyatu dalam diri hamba Allah Ta'ala ini. Coba lihat, sifat yang disebutkan dalam Al-Quran, sifat yang terbaik dan terbesar untuk Nabi, ya, Nabi-Nabi ulil azmi itu, ya, Rasul-Rasul ulil azmi itu semuanya disebut dengan abdihi, ya, abdihi, ya. Bahkan orang soleh yang terbaik itu levelnya yang terbaik adalah dengan disebut dengan label abdun, ya. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu disebut sebagai abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Ya, hamba Allah. Itulah makom tertinggi seorang manusia. Makom terbaik, ya, level yang terbaik. Demikian pula kata abdun, itu juga berlaku untuk nabi-nabi yang lain, ya. Kemudian juga untuk Nabi Khidir juga disebutkan abdun. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, oleh sebab itu bagaimana tugas kita untuk apa namanya membebaskan Baitul Maqdis ini? Kita harus, ya, berkaca kepada ini kalau boleh saya share materi saya, ya, biar lebih terarah, ya. Apa namanya, menciptakan generasi baru pembebas Baitul Maqdis di akhir zaman ini memang tidak mudah, ya. Selain memiliki kualitas abdun atau ibadah lana itu, kita harus merinci dan bercermin kepada generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, di mana generasi Salahuddin Al-Ayyubi ini mereka bukan satu dua orang, ya, bukan pahlawan yang turun dari langit atau superhero semacam film-film Hollywood, ya, yang itu adalah Avengers, ya. Ada Superman, ada Batman, ada macam-macam itu. Ya, punya kekuatan super gitu kan. Ya, yang bisa melibas kekuatan para penjajah agresor. Enggak. Ya, itu kan hanya hayalan imajinasi peradaban barat, ya. Tapi kalau apa namanya generasi pembebas Baitul Maqdis, ya, itu adalah generasi yang memang dibentuk, ya, oleh cetakan Robbaniyah, cetakan Sibghah Islamiyah yang kental. Dari mana? Tentu saja merujuk kepada pengalaman apa namanya perang salib, ya, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi yang kita kenal sebagai pembebas Baitul Maqdis yang kedua dalam sejarah Islam, sejarah dakwah Rasulullah setelah Khalifah Umar bin Khattab, itu kita bisa bercermin, kita bisa belajar banyak dari pengalaman generasi Salahuddin ini. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin banyak mengutip, ya, isi buku daripada yang ditulis oleh Dr. Majid Ihsan Al-Kailan yang saya kira juga sering diangkat, ya, sering disebut oleh guru kita Ustadz Dr. Adiyat Husaini, ya, tentang bagaimana kitab ini penting untuk dipelajari bukan hanya oleh para sejarawan tetapi juga oleh apa namanya para ulama, ya, oleh para pelajar, mahasiswa Islam, para aktivis gerakan Islam agar kita tidak salah arah dan tidak salah langkah dalam mendidik generasi baru ini. Di mana munculnya generasi Salahuddin ini itu diawali oleh sebuah gerakan ilmu, ya, gerakan ilmu. Ya, gerakan ilmu ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap bahwa
apa namanya, ilmu ini hanya pelengkap. Ya, ilmu ini hanya apa menjadi sebuah dekorasi sampingan, ya, menjadi figuran. Enggak, justru ilmu itu dasar. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, tauhid itu tidak bisa tegak kecuali dengan ilmu. Maka setiap perjuangan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, untuk meninggikan kalimat tauhid, setiap pergerakan, setiap langkah umat kalau ingin sukses, ingin berhasil menegakkan dan meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu harus dimulai dengan gerakan ilmu, ya. Dan inilah yang terjadi dalam sejarah yang diungkap oleh kitab yang ditulis oleh Dr. Majid Ihsan Kailani, yaitu Hakala Zahra Jailu Salahuddin wa Hakala Adatil Quds. Bagaimana Baitul Maqdis itu kembali ke pangkuan umat Islam, ya. Metode langkah apa yang dilakukan oleh generasi Salahuddin, yaitu dengan apa? Dimulai dari gerakan ilmu yang dirintis oleh Madrasah Imam Al-Ghazali dan selanjutnya dilanjutkan oleh Madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, Bapak Ibu, sahabat semua yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali ini lahir di kota Tus, ya, distrik Tus, ya. Tus ini adanya di Iran sekarang, ya, salah satu distrik kecil di Iran, bagian Persia, ya, ex kekaisaran Persia. Jadi Imam Ghazali ini orang Persia, ya, dilahir di wilayah Persia, dan beliau mahir bahasa Persia, selain juga mahir bahasa Arab dan bahasa Turki, ya. Minimal 3 bahasa itu yang dikuasai oleh Imam Al-Ghazali. Lahir tahun 1056 Masehi atau 450 Hijriah, dan wafat usianya relatif masih muda, ya, 55 tahun, yaitu tahun 505 Hijriah, atau Masehinya itu kurang lebih 1111 Masehi. Ya, gampang mengingat tahun wafatnya Imam Al-Ghazali itu. Ya, triple satu, apa namanya? Bukan triple, ya, jadi apa tuh, kuartet, satu 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 gitu, satu 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 atau 11-11. Nah, beliau ini seorang alim, seorang ulama besar, menulis 228 kitab atau risalah, dan metode Al-Ghazali untuk melakukan perubahan, ya, melakukan gerakan ilmu itu diwujudkan dengan 3 cara, yaitu dengan bagaimana, ya, membawa risalah Islam ini kepada alam semesta. Ya. Nah, beliau mengatakan bahwa kekacauan dan kerusakan dunia yang terjadi secara sistematik sekarang ini atau sistemik itu adalah korban, ya, dari keengganan umat Islam menyebarkan risalah. Artinya, ketika umat ini meninggalkan dakwah, ya, ketika umat ini tidak peduli terhadap gerakan dakwah menyebarkan risalah Islam ke penjuru dunia, ya, tidak menyadari bahwa agama Islam ini adalah agama yang membangun peradaban besar, ya, untuk menjadi guru peradaban bagi seluruh bangsa di dunia. Ketika umat ini gagal melaksanakan tujuan ini, maka itulah awal dari kerusakan dunia. Ya, jadi kalau ditanya, ya, ini siapa sih yang merusak dunia? Ya, apakah peradaban Barat? Ya, jangan kita hanya menyalahkan Barat, Barat, dan Barat, ya, yang kerusakan dunia. Tapi kita harus menunjuk, ya, diri sendiri. Ya, Barat bisa melakukan, ya, kerusakan, ya, terhadap sistem tatanan dunia dan merusak ilmu pengetahuan. Itu juga ada andil kita, kontribusi umat Islam ini. Yang kenapa? Yang dia lalai terhadap kewajiban dakwahnya, lalai untuk mengkaji bahwa Islam ini adalah agama penyelamat bagi peradaban manusia. Maka kita tidak melaksanakan hak-hak dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Kita ini kata ibaratnya Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya, perumpamaannya, apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali? Ya, beda dengan Imam Al-Ghazali, ya. Kalau Imam Al-Ghazali ini Abu Hamid, ya.
yang wafat 1111. Kalau Syekh Muhammad Ghazali itu dari Mesir, ulama modern, ya, tokoh dakwah yang wafat tahun 1996 itu ya. Beliau mengatakan bahwasanya Islam ini adalah perkara yang adil, kasus yang adil, tetapi ditangani oleh tim lawyer pembela yang gagah. Jadi sebenarnya Islam ini sebenarnya harusnya menang dalam pengadilan, dalam pentas dunia. Tapi karena pengusung Islam ini, yaitu umat Islamnya, tokoh-tokohnya, elit-elitnya, ya, pemimpin-pemimpin Islam ini gagal, ya, tidak bisa memikul Islam ini dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, maka Islam jadi tertuduh, Islam ini jadi kalah. Nah, ini kontribusi kita. Yang kedua, metode Al-Ghazali adalah ketika umat Islam itu nggak serius menyebarkan risalahnya. Ya, apa penyebab ini? Maka perlu kita melakukan yang ketiga, yaitu melakukan diagnosa dan memberikan jalan keluar atau solusi yang komprehensif. Baik, berikutnya. Dari makalah ini, ya, kita lihat bagaimana gerakan keilmuan yang apa, dimotori oleh Imam Al-Ghazali itu, ya. Ini menarik, ya. Bagaimana ilmu ini, ya, tajdid dan islah perbaikan yang dilancarkan oleh Imam Al-Ghazali ini, kalau dilihat dalam karya-karyanya, itu tidak banyak menyalahkan kaum salibis. Kalau dalam konteks sekarang, Zionis, ya, Yahudi, ya, karena kita kan selalu apa bilang, oh, Yahudi ini hebat, ya, kuat, gitu ya. Mereka bisa menyerang kita, bisa mengalahkan kita umat Islam, bisa merampas tanah-tanah kaum muslimin, gitu ya, tanah suci umat Islam. Tetapi apa namanya, kita lupa. Nah, terhadap apa kontribusi kita terhadap kenapa Yahudi itu bisa menang, kenapa Yahudi itu apa namanya bisa menguasai, ya, mengendalikan kaum muslimin di dunia. Nah, ini menarik kita bercermin pada Imam Ghazali. Kalau dilihat karya-karyanya Imam Ghazali itu, ya, itu sama sekali tidak memuat ajakan untuk berjihad melawan kaum salibis dan para agresor lainnya. Tidak pula isinya itu kecaman-kecaman atas keganasan dan tindakan-tindakan zalim di dunia Islam. Ya, tapi Al-Ghazali dalam karya-karyanya itu lebih cenderung melakukan otokritik. Ya, tidak mencari-cari kambing hitam untuk membenarkan kelemahan dan keterpurukan umat, serta melemparkan tanggung jawab, ya, atas keterpurukan umat Islam ini kepada serangan kekuatan asing. Yang mana kekuatan asing yang bisa melumpuhkan umat Islam sekarang ini itu sebenarnya disebabkan oleh faktor kelemahan kita sendiri, internal umat, dan kondisi umat yang layak memang untuk kalah. Ya, memang layak kita ini untuk kalah. Ya, yang disebut dengan qabiliyah lil hazimah. Ya, acceptable for the submission, ya. Apa namanya? Kita memang layak untuk kalah. Ya. Maka itu masalah paling besar umat ini adalah rusaknya muatan pemikiran dan diri umat Islam berkenaan dengan akidah dan sosial. Sementara masalah-masalah lain itu hanya gejala-gejala penyakit, ya, simptom dari sebuah penyakit, ya. Misalnya nih, kalau demam, gejalanya apa? Ya, kalau misalnya kita sakit, apa ya, demam itu simptomnya apa? Gejalanya apa? Ada batuk, ada panas dingin, ya, ada pilek, macam-macam. Nah, gejala-gejala simptom itu akan hilang dengan sendirinya kalau akar penyakit utamanya bisa sembuh. Ya, jadi jangan mengobati sebuah penyakit hanya dengan obat yang mengusir atau meredakan nyeri, tapi akar penyakitnya nggak dihilangkan. Nah, ini berbahaya. Ya. Nah, makanya Imam Ghazali mengatakan bahwa kekalahan umat Islam secara militer, secara politik, ya, secara sains, ilmu pengetahuan itu hanya simptom, itu gejala-gejala penyakit, ya. Dan kita jangan
hanya terfokus untuk menangani masalah-masalah yang luar ini, tapi kita fokus kepada apa akar penyebabnya. Gitu. Jadi kita ngobatin itu harus dari intinya, dari akarnya. Jangan hanya mengobati hal-hal yang sifatnya temporer ya, atau penampakan-penampakan dari luar gitu. Selama akarnya nggak dibereskan, maka kita nggak akan bisa bangkit. Gitu. Makanya titik tolak tajrid dan islah itu harus bersifat islami dan orisinil. Ya, beliau Imam Al-Ghazali untuk memperbaiki kondisi umat Islam yang terpuruk di masa itu abad pertengahan, ya, abad ke akhir abad ke-10 dan abad ke-11, ya, itu kan umat Islam terpuruk, ya. Dia mengusulkan tidak eh, memperbaiki umat ini dari segi mau dimulai dari apa? Dari islah politik dan militer. Ya, jadi memperbaiki umat ini tidak bisa langsung lompat, ya misalnya ya dalam kasus Palestina ini, konflik di Palestina, perjuangan kemerdekaan Palestina, itu keliru kalau kita ya menyelesaikan masalah penjajahan Yahudi, lalu kemudian kita menempuh jalur diplomatik dan penyelesaian militer. Sudah berapa kali perang antara Israel dengan negara-negara Arab, ya, berapa kali perjanjian secara diplomatik, ya, perjanjian damai dan upaya-upaya diplomatik, mediasi diplomatik, ya, untuk menyelesaikan apa namanya konflik antara Arab Israel dan Palestina Israel. Tapi ternyata itu gagal dan tidak membuahkan hasil yang maksimal untuk kebaikan umat Islam, untuk menjaga, melindungi kesucian Baitul Maqdis, kesucian Al-Aqsa, kota Al-Quds, dan untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina yang tercerabut dari tanah airnya. Ya, mereka dijajah, dipaksa mengungsi, dipaksa keluar. Ya, dalam peristiwa Nakbah tahun 48. Nah, kelemahan para pemimpin politik di negeri-negeri Muslim adalah ketika menganggap solusi atas Palestina ini, masalah Palestina dan Al-Aqsa itu adalah harus diselesaikan secara militer ataupun diplomasi. Ya, dan ujungnya gagal. Kenapa? Karena kita melupakan dan mengabaikan pondasi pemikiran, perbaikan pemikiran, ya, bagaimana membebaskan umat Islam ini dari penjajahan pemikiran asing. Ya, dulu konteksnya Barat itu melalui apa tentara salib. Nah sekarang pemikiran umat Islam ini juga dijajah, ya, oleh apa? Oleh Yahudi, oleh Zionis internasional dengan berbagai macam proyek-proyek keilmuan ya dibungkus secara ilmiah, tetapi itu intinya merusak akidah Islam. Dan kalau akidah Islam ini rusak, maka umat ini bisa dengan mudah dilumpuhkan. Ya, jadi ke, titik tolak Imam Ghazali ini harus kita copy paste, tapi tentu dalam konteks yang berbeda. Ya. Jadi inilah seperti yang diungkapkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi. Sebentar, lupa, saya ada bukunya itu ya, judulnya Roadmap Nubuwah. Mohon izin sebentar saya mau ambil ini. Ini penting ya untuk diketahui Bapak Ibu semua. Ya, jadi awal kunci pembebasan Baitul Maqdis di zaman Salahuddin Ayyubi yang dirintis oleh siapa? Eh, Imam Al-Ghazali itu ya. Sebentar saya ini kan dulu background ya. Nah, ini bentuk kitabnya seperti ini. Roadmap Nubuwah Nabawiyah Pembebasan Baitul Maqdis. Ini Abdul Fattah Al-Uwaisi ya. Itu dia mengatakan bahwa kecelakaan sejarah ya. Umat Islam ini mengalami kecelakaan sejarah karena memprioritaskan penyelesaian masalah konflik Palestina itu dengan apa? Dengan cara diplomatik, diplomasi dan militer. Kita bertempur, berperang melawan Yahudi, hegemoni Yahudi yang di belakangnya ada backup Amerika dan sekutunya, ya. Dan kita tidak akan bisa pernah menang melawan mereka secara militer maupun diplomasi. Kenapa?
Karena kita tidak menguasai basis ilmu yang menjadi akar masalah fondasi umat Islam ini untuk perjuangan gitu ya. Maka upaya islah itu, perbaikan ini harus dimulai dari apa? Ya, mereformasi alam pikiran umat Islam. Ya, mentajdid alam pikiran. Sebab apa? Untuk membebaskan alam pikiran umat Islam ini dari penjajahan Yahudi, dari penjajahan Zionis ya. Mereka itu dengan mudah mengalahkan umat Islam secara politik, secara militer, kemudian diikat dengan perjanjian-perjanjian internasional ya yang melemahkan dan menjadikan kita sebagai pecundang selama beberapa puluh tahun, beberapa dekade, itu karena kita mengabaikan masalah ilmu pengetahuan tentang Baitul Maqdis. Makanya Abdul Fattah Uwaisi itu menulis buku ini adalah dalam rangka menjadikan studi Baitul Maqdis itu sebagai mata pelajaran atau menjadi prodi di perguruan tinggi. Supaya apa? Para pejuang, para aktivis gerakan pembebasan Palestina dan Al-Quds itu harus punya ilmu yang benar tentang membebaskan Baitul Maqdis. Bukan hanya slogan, bukan hanya semangat, bukan hanya teriak-teriak, free free Palestine gitu ya. Turun demo ke jalan ya bagus ya untuk mempressure ya. Ada kekuatan massa dan menunjukkan kepada Indonesia solidaritas. Tapi kalau tidak ditopang oleh gerakan sistematis, gerakan keilmuan dengan mengisi akal umat Islam ini, ya, dengan ilmu Baitul Maqdis yang benar, sebagaimana dijelaskan dalam Quran dan Sunnah Rasulullah, maka upaya kita untuk mengalahkan Yahudi ini jauh panggang dari hati. Karena mereka sudah siap dengan semua struktur dan infrastruktur peradaban itu dimiliki oleh Yahudi, termasuk cara mereka untuk menjajah akal pikiran umat Islam ini. Ya, sehingga kita sulit untuk bangkit. Maka itu diperlukan sebuah jihad keilmuan. Ini langkah pertama yang sangat strategis. Gitu. Sebab apa? Titik tolak. Ya, kenapa kita harus memulai dari pemikiran, dari diri manusia itu sesuai dengan kaidah Quran. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tentu saja tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali dengan bagaimana? Dengan kaum itu yang mau mengubah nasib diri mereka sendiri. Tahu kita ini terjajah secara teritorial wilayah. Karena apa? Karena lemahnya pemahaman umat Islam ini tentang kota tanah suci. Ya, tapi kita tidak mau menyelesaikannya dengan perspektif agama, dengan pendekatan Quran dan Sunnah. Ya, setiap kali umat kalau ingin menyelesaikan konflik Palestina Israel ini dengan pendekatan teologis, dengan pendekatan akidah, dengan pendekatan agama, kita lalu kemudian selalu dituding, diberikan label, oh ini kelompok fundamentalis, ini kelompok radikal. Ya, tidak boleh menjadi representasi mewakili suara dunia Islam ketika berbicara tentang penyelesaian akar konflik Israel dan Palestina. Nah, ini bahaya ini. Ya, ini jebakan mautnya itu di situ. Ya, ketika agama kita tidak boleh terlibat ya memberikan solusi ya terhadap masalah Baitul Maqdis. Itulah awal kehancuran dan kekalahan umat. Bandingkan dengan Yahudi itu, ya, Zionis itu, mereka membangun, mengkonstruksi sebuah proyek berdirinya negara Israel itu di atas landasan teologi, di atas landasan akidah. Mereka itu nggak benar kalau dikatakan itu negara sekuler, ya. Negara apa yang nggak ada hubungannya dengan agama. Namanya Israel itu, negara Israel itu diambil dari nama Nabi Yakub, ya itu. Jadi Yahudi ini membangun sebuah negara agama, ya nggak kaleng-kaleng itu, ya. Mana ada negara sekuler, pemimpin sekuler
mendirikan negara pakai nama seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Yakub, ya gelarnya Israel. Jadi nama Israel saya itu nama seorang nabi, dan itu mereka akui gitu, dalam Taurat sebagai cikal bakal Bani Israel. Kan bapaknya Israel itu, Bani Israel itu kan ya Nabi Yakub, dan mereka kasih nama negara mereka itu dengan nama seorang nabi. Ada nggak kira-kira umat Islam mendirikan sebuah negara berdasarkan syariat diberi nama Muhammad? Nama negaranya negara Muhammad? Enggak, gitu ya. Karena kita tidak berkiblat kepada sebuah figur gitu ya. Syariat Islam itu bukan, agama Islam itu bukan Muhammadinism, tapi ya Islam, Islam. Submission to God, ya, submission pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada person tertentu gitu. Nah, itu sudah teologi, ya. Mereka memimpikan cita-cita apa? Membangun kuil Sulaiman, usaha pembangunan kuil Solomon yang ketiga sekarang ini, setelah keruntuhan yang pertama, keruntuhan yang kedua, ya. Mereka bercita-cita untuk membangun kuil Sulaiman yang ketiga ini sekarang, era sekarang ini. Ya, itu juga dari landasan teologi, gitu. Ya, kalau kita lihat Buya Muhammad Nasir itu ketika menulis risalah, ya, konflik Israel dan Palestina, itu jelas ya, Pak Nasir itu sudah memetakan dengan jenius, ya, dengan original, ya, bahwa Israel itu meletakkan pijakan membangun negaranya itu dengan pijakan teologi yang kental. Nah, jadi hati-hati kita meletakkan masalah ini. Kalau kita menjauhkan posisi akidah umat Islam, akidah Islamnya dari penyelesaian akar konflik Israel dan Palestina, maka kita itu sudah tanda kekalahan yang paling pertama. Itulah kenapa, mohon maaf, negara Arab kalah. Itulah kenapa PLO yang dijadikan sebagai wakil resmi bangsa Palestina dalam masalah konflik Israel-Palestina itu kemudian gagal. Proyeknya gagal. Ya, karena berangkat dari nasionalisme, berangkat dari alam pikiran yang sekuler dan menjauhkan agama Islam ini. Padahal Al-Quds, tempat Isra dan Mi'raj Rasulullah, kiblat pertama umat Islam, masjid suci yang ketiga yang wajib dikunjungi oleh umat Islam, itu adalah semuanya bernuansa akidah dalam Islam. Nah, kalau kita mau menjauhkan masalah akidah ini dari konflik itu, ini namanya bunuh diri, gitu. Ya. Sementara mereka menggunakan teologinya untuk menguatkan dan menopang proyek apa namanya, proyek negara, ya. Sehingga apa, kita menjadi abai dan lupa dan terhadap masalah yang sangat fundamental. Nah, jadi kita tidak boleh mengulangi kesalahan itu, ya. Maka tokoh-tokoh pergerakan Hamas gitu di Gaza itu ingin mengembalikan setiap persoalan yang menyangkut konflik atau penjajahan tanah, penjajahan negara, situs suci umat Islam, itu harus dikembalikan berdasarkan rujukan Quran dan Sunnah, rujukan Islam, merjaiyah Islamiyah. Itu Hamas. Kenapa ya? Yang mendirikan ulama. Ulama ini ngerti bagaimana cara mengembalikan masalah ini dalam proporsi timbangan yang benar, proporsional sesuai agama kita. Ya, kalau landasannya sekuler ya akan terkatung-katung terus. Kita akan mengandalkan belas kasihan dari Barat. Ya, coba sekarang coba lihat, mohon maaf ya, otoritas Palestina yang dulu dipimpin Yasser Arafat, kemudian dilanjutkan sekarang Mahmud Abbas. Itu tidak bisa apa-apa, berbuat apa-apa di hadapan penjajah Zionis. Hanya seolah-olah menjadi boneka, menyetujui, ya, aneh, ingin melawan penjajahan, tapi dengan cara-cara damai. Sejak kapan sejarah umat manusia ini bisa mengalahkan dan melawan penjajah itu dengan cara damai, ya, dengan cara G manut gitu ya, ya. Kalau ditampar pipi kanan, serahkan pipi sebelah kirinya, kan begitu itu dalam, kalau kita pinjam apa, ayat di dalam Bible itu, ya. Kalau apa namanya, nggak bisa seperti itu menyelesaikan masalah gitu, ya. Jadi
Keputusan-keputusan Palestina ini tergantung dari belas kasihan Israel. Ya, anggaran untuk negara Palestina itu diambil dari pajak rakyat warga Palestina, itu masuk dulu ke kasnya Israel, lalu kemudian baru diberi sesuai perjanjian Oslo, baru diberikan kepada otoritas Palestina selama dalam proses perdamaian itu tidak boleh ada kekerasan terhadap entitas Zionis Israel. Tidak boleh ada terorisme, ya, dalam artian perlawanan rakyat kepada penjajah. Nah, ini bagaimana mau mau memperjuangkan merebut kemerdekaan, mendirikan negara Palestina merdeka kalau diberi syarat seperti itu? Ya, saya kira itu kalau hidup di zaman Bung Tomo, ya, para pejuang area-area Surabaya tahun 45 diberikan syarat seperti perjanjian Oslo, oh Bung Tomo pasti nolak itu. Nggak ada kompromi itu. Nggak ada kita mau merdeka kok ya dengan cara duduk anteng ya dalam ruangan ber-AC jadi pegawai, tapi sesungguhnya itu bukan negara beneran. Itu negara namanya negara berdiri atas belas kasihan penjajah, dan itu hanya sebagai malah jadi pembantunya penjajah ya. Setiap ada gerakan perlawanan rakyat maka otoritas Palestina itu harus memberantasnya, harus menangkap mereka, padahal perlawanan rakyat gitu ya. Nah, ini permasalahan, saya kira itu menjadi titik tolak kita dalam memahami masalah itu. Maka kalau kita kembali ke era Imam Al-Ghazali, mencari solusi radikal atas permasalahan umat yang menumpuk, ya, apa namanya, maka kita harus melihat bahwa semua masalah umat itu adalah dampak dari keengganan dan kelemahan kaum muslimin untuk mengemban kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini. Jadi kita harus menyelesaikan masalah internal dulu umat Islam. Ya, kenapa stagnan umat Islam? Karena kita digembosi, kita dibungkam. Ya, tidak boleh umat ini, ulama ini ya melakukan aktivitas amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, tidak boleh ada mekanisme kontrol terhadap penguasa, terhadap bahkan ulama itu sendiri. Ya, mestinya ulama itu diawasi oleh ulama. Ulama itu dikontrol oleh ulama lainnya. Harus terjadi apa? Saling mengontrol. Ya, supaya apa? Ya, jangan sampai ada ulama su di tengah-tengah umat Islam. Makanya yang bisa mengontrol dan mengawasi kaum ulama, ya, kalau terjadi apa? Ada ulama su, ya, yang menggadaikan akidahnya untuk kepentingan penjajah asing, itu yang bisa mengontrol dan memberikan kartu kuning, kartu merah itu kan ya ulama. Tapi kalau ulama semua dirusak, ulama semua dibungkam untuk amar nahi munkar, ini pangkal kerusakan umat Islam. Maka fokus Imam Al-Ghazali itu adalah membersihkan masyarakat muslim dari berbagai penyakit hati, mempersiapkan umat agar mampu mengemban risalah Islam kembali, sehingga dakwah itu merambah ke seluruh dunia agar iman dan kedamaian itu tegak kokoh. Ya. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira ini cukup. Nah, nanti kita bisa lihat ya. Ini saya akan kirimkan PDF-nya. Kalau satu-satu saya kira terlalu lama. Tapi ketika kita bicara tentang metode, inilah metode yang terbaik ya. Karena pengalaman sudah mengajarkan kita. Ya, Syekh Abdul Fattah Al-Uwaisi itu profesor bidang studi Baitul Maqdis di Inggris, di Qatar, ya, di Lebanon, Suriah, dan Malaysia. Malaysia itu sudah punya ada perguruan tinggi yang mengadopsi ya ilmu Baitul Maqdis ini sebagai prodi khusus untuk S1, S2, dan S3. Dan sudah melahirkan puluhan sarjana ya S2 dan S3 dalam ilmu Baitul Maqdis. Nah, saya berharap Dewan Dakwah ini menjadi pionir ya, bisa membuka prodi ilmu studi Baitul Maqdis untuk tingkat S1, S2, dan S3. Supaya apa? Supaya bisa memandu umat ini bangkit ya
untuk membela Al-Quds, berjihad, merebut kembali Baitul Maqdis, itu dengan landasan ilmu yang kokoh. Tidak cukup hanya dengan donasi, mohon maaf. Ya, kita kumpulin donasi banyak, ya bersyukur, kita apresiasi. Tapi untuk bisa mengalahkan Yahudi nggak cukup dengan donasi seperak dua perak, ya recehan. Sementara kekuatan Yahudi itu kekuatan finansial skala besar, ya, menguasai jaringan finansial perbankan dunia. Mau dilawan dengan berapa miliar yang dimiliki oleh umat Islam harta kita, ya. Tentu nggak sebanding. Maka saya kira kurang strategis, ya. Tetap bagus, ya, tetapi segala bentuk macam dukungan kita kepada Palestina tidak boleh hanya sekedar berhenti kepada urusan donasi, bantuan kemanusiaan, ya, soal beli ini itu dan sebagainya, ya. Itu eh, itu menurut saya nomor sekian. Tapi yang pertama, ya, untuk menggerakkan seluruh potensi umat Islam ini dapat membebaskan Palestina dari penjajahan Yahudi, itu harus mutlak mau tidak mau kita harus memperbaiki jaringan keilmuan di dunia Islam ini. Ya, dengan mencontoh madrasahnya Imam Al-Ghazali, ya mulai dari apa? Mencetak generasi baru, melahirkan kurikulum pendidikan Islam yang baru, menghidupkan risalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengkritisi para penguasa zalim di dunia Islam, memberantas materialisme, praktik keagamaan menyimpang, ya, mendakwahkan tema-tema keadilan sosial dalam Islam ini penting. Jadi kalau ingin memperbaiki kondisi umat, ya kita harus banyak mendakwahkan, ya, memasukkan tema keadilan sosial. Karena ini yang jarang disentuh. Ini membuat penguasa pemimpin Muslim itu keenakan, ya, tanpa kontrol. Ya, mereka berbuat semaunya, membuat perjanjian dengan Yahudi tanpa pijakan Islam, tanpa merujuk kepada Al-Quran, tanpa bertanya kepada ulama, itu adalah sebuah tindakan kriminal, tindakan kejahatan. Ya, kenapa? Karena mereka selama ini tidak pernah ada kontrol, tidak ada keadilan sosial dalam Islam. Dia apa disosialisasikan kepada umat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka kesimpulannya, generasi Salahuddin sebagai model kebangkitan Islam itu harus berpijak kepada gerakan ulama, gerakan keilmuan. Ya, kemudian pendidikan memang makan waktu lama bertahun-tahun, tetapi pendidikan itulah yang akan melahirkan para pemimpin, ya, pemimpin bangsa, pemimpin umat yang memiliki keilmuan memadai, ya, memiliki keadilan, ya, sanggup untuk menegakkan keadilan, sanggup untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Sebagaimana lahir pemimpin tiga generasi, yaitu Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki putranya Imaduddin, dan Salahuddin yang keponakannya Nuruddin Zanki. Ya, meskipun beda marga. Ya, inilah tiga generasi yang kemudian diinisiasi oleh Madrasah Imam Al-Ghazali, dilanjutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah yang melahirkan tiga generasi sampai bangkit generasi Salahuddin yang siap betul-betul untuk mengalahkan dominasi tentara salib. Tentara salib mendirikan kerajaan-kerajaan Katolik di Eropa, di Baitul Maqdis di Palestina, itu mirip dengan strategi Zionis sekarang mendirikan settlement-settlement, pendudukan-pendudukan Israel di bumi Palestina. Maka kita harus lawan, ya, gerakan seperti politik mereka ini dengan apa? Dengan membangun jaringan keumatan, jaringan ilmu, jaringan ulama, ya, apa namanya, untuk melahirkan generasi pemimpin yang baru. Dan kita tidak boleh berkecil hati, ya, meskipun banyak yang pesimis. Kenapa? Karena negara-negara besar Islam ini kok sudah tunduk kepada syarat-syarat Yahudi, ya, dikendalikan oleh Yahudi, ya, sudah banyak yang berpikir, bertindak, mengeluarkan kebijakan dengan alam pikir sekuler. Ini kan sangat merugikan umat Islam. Maka itu roadmap kebangkitan Islam jelas dari Al-Quran, bisa kita baca dalam surat Al-Isra ayat 7, ya.
Fa idza ja'a wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum yadkhulul masjid kama dakhalu awwala marrah. Kemudian kita berangkat dari surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'in wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Kemudian kita juga dapat merenungi ya firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 140, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Harus percaya ya, ada pergiliran masa kekuatan dan kebangkitan sebagaimana Bani Israel pernah dipergilirkan oleh Allah. Mereka dibinasakan lalu kemudian dikasih kesempatan untuk bangkit. Ya, thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdannakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Ya, itu ayat berapa? Ayat 6 ya. Surat Al-Isra. Dikembalikan hartanya, anaknya, keturunannya, dan banyak pendukung, banyak senjata yang mereka miliki untuk menegakkan cita-cita mereka. Maka kesempatan itu lalu kemudian membuat mereka merajalela, dan kesempatan kedua ini ya mereka akan dikalahkan oleh generasi Iba dan Lana umat Islam. Maka tidak berlebihan kalau Syekh Ahmad Yasin, ya, pendiri Hamas itu memprediksi bahwa kekuasaan Israel ini akan berakhir pada tahun 2027. Kenapa? Karena sesuai dengan sunnatullah, pergantian generasi itu selama 40 tahun. Setiap 40 tahun ada pergantian generasi. Ya, Nakba itu sudah melewati masa 40 tahun. Mulai dari tahun 47 sampai 87. Tahun 87 itu generasi Nakba digantikan oleh generasi Intifada. Ya, tahun 87 sampai tahun 2027. Ya kan? Itu. Jadi ini yang terjadi ya. Insya Allah kata Ahmad Yasin itu Israel itu akan bisa selesai. Apakah tepat seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi prediksi ini patut untuk kita jadikan renungan bersama, ya, karena berangkat dari firasat seorang mukmin, seorang alim, seorang rabbani yang insya Allah, ya, saya kira tidak berlebihan ya. Kalau memang, tapi kalau lihat kondisi Gaza seperti ini, saya optimis itu. Ya. Ini superpower dunia yang baru. Ya, tidak ada bangsa Muslim di dunia yang bisa melawan kepongahan Israel seperti mereka saat ini yang ada di Gaza. Itu luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, ya, keistiqomahan, dan dibantu dengan solidaritas kita umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz tadi ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikomentari? Iya, ini menarik ya. Ini karena kan malam ini malam ganjil ya. Subhanallah. Ini Ustaz Fahmi malam ini malam ganjil atau genap nih? Ya boleh dua-duanya, Ustaz. Ini malam genap kalau Dewan Dakwah ya kan. Kalau Muhammadiyah malam ganjil. Jadi itu enaknya kita itu bisa Muhammadiyah bisa Dewan Dakwah ya. Iya, iya. Setiap hari ganjil. Tiap hari malam ganjil ya. Jadi begini Ustaz Fahmi, ini menarik sekali. Jadi kalau di Dewan Dakwah itu biasanya yang usul itu yang menjalankan. Jadi kalau usul buat Akademi Baitul Maqdis itu ya tinggal Ustaz Fahmi yang menjalankan gitu. Rumusnya begitu di Dewan Dakwah. Itu sangat menarik ya. Itu pertama. Yang kedua, saya mengusulkan, mohon dicatat di Kominfo ya. Kominfo dicatat, nanti kita adakan diskusi yang lebih panjang. Saya kira ini harus seharian ini. Ya. Karena ini tema besar dan penting, karena memang saya juga sering mengangkat buku Dr. Majid Ihsan Al-Kilani itu ya, tapi memang buku itu perlu pendalaman ya. Perlu pendalaman, perlu analisis gitu ya. Karena misalnya begini,
kan tadi Ustaz Fahmi juga menyebut ya Imam Al-Ghazali itu seperti ada firasat kan. Tahun 1096 itu iktikaf di Baitul Maqdis tuh. Nah, 3 tahun kemudian Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa itu jatuh kan, tahun 1099. Ada yang menarik juga, saya belum dapat teksnya, tapi di internet banyak bisa kita jumpai. Ada satu kitab rujukan sebetulnya yang strategi mengalahkan pasukan salib itu. Dan itu ditulis oleh Ali Ibn Thohir As-Sulami ya. Seorang imam masjid Damaskus, Umayyad Damaskus, yang beliau meninggal 1106. Berarti sebelum Al-Ghazali ya? 4 tahun sebelum Imam Al-Ghazali wafat. Nah, Kitabul Jihad itu, nah di situ beliau banyak mengutip pendapat Imam Syafi'i dan Al-Ghazali tentang jihad. Ya, jadi kalau orang mengatakan seperti Al-Ghazali tidak membahas di tekstual tentang jihad perang salib, itu mungkin di kitabnya langsung enggak, tapi di kitab Jihadnya Syekh Ali As-Sulami itu ada. Ya. Dan itu detail, ada 2 tahapan. Yang tahapan pertama adalah reformasi moral. Karena Syekh Ali As-Sulami itu begini bilangnya, ini kenapa Yerusalem ini jatuh? Ya, pasukan salib umat Islam kan, Ustaz Fahmi nyebutnya 30.000 yang dibantai ya. Yang di Yerusalem itu kan 30.000 yang dibantai. Itu menurut Syekh Ali As-Sulami, ini karena hukuman dari Allah. Karena penguasa-penguasa Muslim itu tidak melaksanakan kewajiban jihad yang harusnya mereka lakukan tiap tahun. Gitu. Nah, maka kemudian mereka dihukum oleh Allah nih. Gitu. Nah, itu harus disadari bahwa datangnya pasukan salib itu sehingga menghancurkan merebut Yerusalem ya, itu hukuman dari Allah. Nah, maka itu harus ada pertobatan, harus ada pembersihan jiwa dulu. Nah, baru tahapan kedua nanti, ya, baru penggalangan pasukan Islam. Jadi kalau kita lihat periode kan dari perang salib ya, atau pendudukan Yerusalem ya 1099 sampai kembalinya Yerusalem itu ada waktu 88 tahun. Jadi kalau Ustaz Fahmi sebut 3 generasi tadi ya, Mahmudin Zangki, kemudian Nuruddin Zangki dan Salahuddin. Itu betul 75 tahun ya, kalau satu generasi 25 tahun. Ya. Bayangkan waktu itu kita punya kekhalifahan ya. 100% syariat Islam berlaku dan peradaban Islam waktu itu paling tinggi. Eropa itu 600 tahun tertinggal secara sains dan teknologinya. Bagaimana Eropa bisa menjajah Yerusalem selama 88 tahun? Nah, itu menarik itu. Makanya saya terus terang agak meragukan tuh Ustaz Fahmi kalau prediksi Syekh Yasin tadi, Israel hancur 2000 berapa tadi? 27 ya. Sebab kalau Israel hancur itu kiamat tuh masalahnya. Mereka Yahudi akan di mana-mana sembunyi di batu-batu, semua pohon akan berteriak, ini Yahudi dibunuh gitu kan. Kayaknya sih perasaan ya, kayaknya belum secepat itu dah kayaknya. Dibiarin lama dulu nih mereka melampiaskan keangkaran murkaannya sampai semua orang itu udah judek kan Menlu Retno aja. Iya. Bayangkan beliau bukan aktivis Islam ya. Iya. Gara-gara Palestina ini beliau sekarang kelihatan sangat Islami. Iya. Sampai bilang kan ini sudah judek ya mikirin Israel itu. Orang sedunia sekarang jadi kayaknya kemarahan internasional ini sedang terakumulasi gitu ya. Sehingga pas nanti hancurnya Israel itu benar tuh, logis sekali hadis tuh mengatakan Yahudi itu kemana-mana nggak akan bisa sembunyi, ya dia akan dimusuhi semua, bukan hanya umat Islam ya sedunia ya. Jadi, nah Ustaz Fahmi yang menarik itu gini ya, ini yang kan Salahuddin Al-Ayyubi itu punya guru ya yang sangat hebat ya, yang meninggal sebelum jatuhnya Yerusalem 10 tahun sebelum kota Yerusalem jatuh. Mas disebut Salahuddin kan namanya Al-Hafidh Ibnu Asakir. Nah, Al-Hafidh Ibnu Asakir ini kalau saya cek ternyata beliau lahir 1105. Ya, tapi nanti menjadi ulama hebat yang pendiri madrasah hadis yang pertama. Nah, di masa Nuruddin Zangki, dia kan dibantu Nuruddin Zangki ya. Nah, kehadiran ulama-ulama hebat ini rupanya syarat tuh Ustaz Fahmi. Ya, jadi sebelum penguasa Muslim itu melahirkan prestasi-prestasi besar, itu nggak bisa lepas. Selalu
hadir ulama-ulama yang tadi betul Robbaniyun tadi itu. Nah, jadi misalnya Salahuddin itu di sini ada Al-Hafidz Ibnu Asakir. Ini berarti kan beliau ini cucu muridnya Imam Ghazali. Iya. Ya statusnya ya Ibnu Asakir itu. Nah, ketika Al-Fatih coba lihat, ya ada gurunya yang berperan besar dalam pembebasan Konstantinia itu kan. Syekh Akh Samsuddin ya dan Syekh Al-Qurani itu. Jadi itu betul-betul jadi semacam guru spiritualnya gitu loh saya lihat ya. Nah sekarang kan misalnya Pak Jokowi ini punya nggak guru spiritual yang hebat gitu. Nah, Prabowo ini siapa guru spiritualnya? Nah gitu tuh harus ini nih siapa sekarang Anies tuh siapa guru spiritualnya? Ya itu bukan hanya guru spiritual. Kalau waktu itu ya penguasa itu tunduk sama ulama ya. Jadi seperti Wali Songo ya kan itu yang ngeset siapa Demak gitu loh Raja Muslim pertama itu yang mengangkat Wali Songo. Ini yang kan Pak Mahfud sering ngutip kata-kata Ihya itu dalam apa inna fasada ra'iyati bi fasadil muluk wa fasadal muluk bi fasadil ulama wa fasadal ulama bi habil mal wajah. Jadi dari situ tuh tadi yang Ustaz Fahmi bilang bahwa kita harus mulai dari kerusakan ilmu tadi. Saya ngecek Ustaz Fahmi ya, maksudnya gini, kerusakan ilmu itu, jadi sebelum hancur peradaban tuh, itu ada proses yang panjang, ilmu itu sudah rusak, ya, terutama ilmu itu sudah mengarah kepada penyakit hubud dunia. Semua, saya cek kitab Ta'limul Muta'alim ya, Syekh Azhar Nuji itu ternyata meninggal 40 tahun sebelum jatuhnya Baghdad, 1258 gitu. Nah, padahal kitab itu bersama berbicara tentang kerusakan ilmu. Nah, kan beliau isinya Muqaddimahnya begitu kan, banyak orang nyari ilmu tapi sudah nggak dapet gitu ya. Nah, sama dengan Ihya. Jadi kita bisa melihat kenapa nanti ya setiap periode kerusakan memang dimulai dari kerusakan ilmu, kerusakan ulamanya gitu. Ya, jadi di samping membenahi umaro ya ini jelas nih umaro harus disiapkan juga para ulama dulu menyiapkan umaro itu ya bukan mendiamkan Al-Hafidz Ibnu Asakir itu mendidik muridnya jadi Salahuddin itu muridnya yang saya tertegun tuh gini ya kok dia dapat gelar Al-Hafidz itu setelah berguru kepada sekitar 1.200 ulama sekarang saya lihat dikit-dikit orang hafal Quran langsung diberi gelar Al-Hafidz itu dari mana itu Ustaz Fahmi ya Al-Hafidz Ibnu Asakir itu diakui sebagai ahli hadis tuh. Setelah berguru 1.200 ulama tuh. Dan beliau menulis kitab Tarikh Damaskus itu 105 jilid. Ya. Jadi nggak mudah dulu ulama tuh ngasih gelar Al-Hafidz itu. Nah, sekarang ini dikit-dikit Al-Hafidz nih. Sekarang itu berguru pada 1.200 kitab dari Google dan Maktabah Syamilah. ya itu alhamdulillah kalau sudah bukan soal jumlah tapi ulama kita dulu sehingga mereka menjadi mentor yang hebat bagi generasi Salahuddin tadi. Saya kira ini yang saya usulkan ya. Ini menarik sekali karena kita merefleksikan. Saya nggak tahu ada nggak buku lain ya yang mungkin kalau Ustaz Fahmi nanti bisa ngecek selain Hakadha Dhaharojilu Salahuddin ya kita bisa melihat mungkin tragedi Baghdad ya. Bagaimana Baghdad nanti bangkit lah setelah dihancurkan Mongol itu. Mungkin ada periode juga. Dan jangan lupakan, 1945, kita sebetulnya melakukan reaksi yang luar biasa loh. Sehingga negeri kita harus ingat ya bahwa penjajah itu sebetulnya ingin mengkristenkan Indonesia loh. Jangan dianggap itu remeh itu. Perang di Ponorogo itu yang mati 200.000. Ya, kalau sekarang Gaza ini 32.000 ya sekarang ini ya yang ini. Itu bayangkan Daman di Ponorogo 200.000 rakyat Jawa mati dalam perang itu selama 5 tahun. Ya itu dahsyat sekali perang itu, perang jihad perang di Ponorogo itu dan itu pengaruhnya besar. Gelombang kedua ya kan pensekuleran kristenisasi itu dan itu dilawan oleh kiai-kiai kita ulama kita gitu ya oleh siapa itu Kiai Hasyim Asy'ari Kiai Ahmad Dahlan, ya, Muhammad Nasir, Buya Hamka, dan sebagainya. Dan kita berhasil. Indonesia sampai di titik ini, itu keberhasilan sebenarnya. Karena
Orang nggak berhasil loh. Cuma ini yang saya kecewa Ustaz Fahmi ini kan saya mengganggu betul berita-berita berapa. Indonesia sekarang ini bukan lagi negeri muslim terbesar katanya. Ya. Ya, sudah kalah sama Pakistan meskipun selisihnya masih kecil gitu. Ini kesalahan para ustadz ini ya. Mereka tidak mengamalkan hadis Nabi apa namanya tazawwajul wadud al walud itu. Ya, ini harusnya ada standar lah ya bahwa minimal ustadz itu 10 gitu. Ya, coba ini apa ada para kristolog kita selalu bilang bahwa ini banyak yang murtad. Kalau banyak apa banyak yang murtad? Ya, bikin anak yang banyak dong. Kenapa mesti takut? Ya, ini juga kalau ustadz-ustadznya ceramah saja tapi nggak berani membuat anak yang banyak, itu juga masalah itu, masalah besar itu. Ya, saya nggak nyindir Ustadz Fahmi ya, yang lain ya. Ya, biasanya sindiran itu berlaku untuk diri sendiri. Gitu ya, Ya, tapi intinya gini, terima kasih Ustadz Fahmi, ini kan malam penutupan ya, jadi kita apa namanya kita nikmati malam ini dan pelajaran yang berharga. Nanti insya Allah apa teman-teman semua ya kita undang lagi Ustadz Fahmi di Dewan Dakwah. Udah kita nanti duduk deh serius bahas ini ya, termasuk juga apa namanya kondisi yang ada sekarang ya. Kita bahas strateginya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, ya, sehingga tidak temporal, ya. tidak sporadis, ya. Jadi kita ada roadmap. Saya kagum terus terang kalau baca kitabul jihad itu, ulama kita dulu ya, ketika mengharuskan mereka sudah nyusun strategi tahapan pertama ini, tahapan kedua ini, tahapan ketiga. Bahkan misalnya konsep jihadnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah kan, ya bagaimana jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, ya kan, jihad melawan orang kafir, kemudian jihad melawan orang munafik. Itu sistematis sekali sebetulnya panduan para ulama itu. Jihad itu apa? Pengertiannya seperti apa? Ya, jadi Nah, itu perlu FGD khusus tuh, Ustaz, iya bahas itu makanya tadi saya usulkan, ya, ini dalam materi penting ya. bagaimana kurikulum pendidikan kita ada materinya, tapi yang benar gitu. Iya, iya. Ya. Baik, terima kasih. Saya kira kalau kita ngomong kan kita kerjaannya ngomong, ya kan. Ya. Jadi sampai pagi juga nggak berhenti ya. Alhamdulillah. Mumpung ini malam ganjil ya. Ya. Bagi yang malam ganjil, jadi itu enaknya di Indonesia ini ya. Bisa ganjil bisa genap itu tinggal kita sepakati aja. Ya. Jadi mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Ya, masih ada beberapa hari untuk kita meningkatkan ibadah kita ya di bulan Ramadan. Jangan lupakan, mohon semuanya doa ya, doakan juga untuk apa namanya keluarga kita, untuk saudara kita di Palestina, untuk di Gaza ya khususnya, dan ya, terutama untuk negeri kita juga jangan lupakan ya. Kadang-kala saya termasuk yang berpikir ya bahaya pemurtadan. Kalau kita anggap akidah itu ancaman yang terbesar, bahaya pemurtadan itu di Indonesia lebih tinggi loh daripada di Gaza. Kalau apa namanya al-fitnatu asyaddu minal qatl ya kan. Nah, al-fitnah itu kan kemusyrikan kan. Asyirku ya. Itu lebih dahsyat di kita ini. Ya, harus hati-hati karena orang di Palestina mereka gugur syahid, jelas ujungnya ya. Nah, kalau di sini bisa bukan syahid ya, sangit ya, nggak jelas. Jadi ini yang dikhawatirkan para ulama kita tentang orang murtad diam-diam ya, murtad yang tidak apa namanya, dia tidak sadar kalau dia sudah murtad ya, itu bahaya sekali. Saya kira sekali lagi terima kasih Ustaz Fahmi Saleh, mudah-mudahan kita doakan beliau sehat walafiat ya. Ustaz Fahmi ini Masya Allah ya, dulu 30 tahun yang lalu masih anak-anak beliau ini. Sekarang sudah. Betul kan ya, 30 tahun yang lalu masih anak-anak. SMP. Masih SMP kan, iya. Masih kecil waktu 30 tahun yang lalu tuh. Ya, sekarang udah sudah anulah enak dilihat lah gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Doanya juga pada Kominfo yang sudah 25 hari ini
berusaha ya, berjuang ya, tidak mudah ya, istiqomah dalam menjalankan sebuah program di tengah-tengah kesibukan Ramadan yang luar biasa ini ya. Saudara-saudara kita ini semua aktif dalam ibadah, aktif dalam mencari ilmu ya, jadi kita tetap usahakan. Nah, nanti mudah-mudahan kalau ada kita halal bihalal Zoom ya, kita ada silaturahim Idul Fitri. Insya Allah Ustadz Fahmi kita undang duluan ya, tanggal 27. Oh ya. 27 April. Itu kita ada silaturahim Idul Fitri di Keramat Raya 45. 27 April insya Allah nanti ya, tapi juga kita perlu nanti khusus keluarga besar Dewan Dakwah lewat Zoom juga biar bisa hadir, bisa berdialog ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Billahi taufik. Berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz Adian yang sudah menyampaikan pandangan tambahannya juga ya, makin bernas malam kita penutupan ini. Dan waktu juga yang membatasi kita, sudah hampir pukul 11 ini, tidak terasa. Jazakallah khairan Ustadz Fahmi atas pemaparannya, dan nanti mohon agar bahannya bisa di-sharing, nanti akan kami coba sampaikan ke teman-teman semua. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah sebuah penggalian ilmu ya, cakrawala yang makin meluas, Masya Allah, dan mudah-mudahan kita semua Allah berikan berkah untuk menuntut ilmu malam ini sehingga mendapatkan apa yang diharapkan, dan tentu untuk memberikan makna gitu ya untuk perjuangan saudara-saudara kita di Palestina saat ini dan saat berikutnya ke depan. Mari kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama. Alhamdulillah, alamin, subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz, sehat-sehat semuanya. Maksudnya ya. Ustaz Adian juga semuanya. Ya, terima kasih. Yuk. Jadi itu ada kitab itu yang ditulis oleh siapa? Ibnu Nuhas, Ustaz. Nah, ini gambarnya nih. Nah, ini katanya, ini kan ditahqiq oleh Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi, ini doktor ulama Palestina. Ini kitab ini tentang Masyari'ul Aswad ila Masari'ul Usyaq fi Fadailil Jihad. Ini Ibnu Nuhas nulis kitab ini, konon catatan sejarah itu sebelum penaklukan Baitul Maqdis. Jadi memang betul ya sampai. Tapi kan tadi antum siapa? Imam siapa? Ali Ali As-Sulami. Sulami ya. Nah, ini ada versi lain. Ini ada Ibnu Nuhas ya, yang sempat saya telusuri ya. Memang perjalanan materi jihad ini ketika Imam Al-Ghazali memang belum jadi fokus utama reformasi itu. Nah, ketika sudah terbentuk generasi baru itu, barulah ulama ini banyak menulis tentang Fadailul Jihad itu. Dan ini dilarang terbit di Mesir ini. Adanya cuma ada di Jordan sekarang. Ya, karena takut umat Islam itu terpengaruh dengan Kitabul Jihad ini. Itu menarik. Kalau nanti kita jumpa silaturahim lagi. Baik-baik, insyaallah. Barakallahu fikum. Terima kasih ya, pamit ya undur diri. Baik, saya semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim,
Buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia. Juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.